Kemanapun kita pergi, kita akan selalu menemukan orang yang kelakuannya nggak sesuai dengan kita. Ya, mungkin bagi mereka, teriak-teriak di tengah pasar itu terlihat keren. Atau mungkin, terbiasa diam dan tidak membalas perkataan orang lain itu terlihat aneh. Dan inilah kenyataannya. Setiap orang memiliki dunianya masing-masing. Nah, perilaku mereka ditentukan oleh wataknya masing-masing. Dan ini melewati ras dan status sosial. Kalau kita mengira orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang beradab dan sopan, nggak juga. Begitu juga dengan status akademis seseorang. Kalau kita mengira orang yang sekolahnya tinggi itu adalah orang yang pintar, kita juga salah. Pada akhirnya, baik atau tidaknya seseorang ditentukan oleh kepribadiannya, ditentukan oleh wataknya, bukan status sosial ataupun status akademisnya. Karena nggak peduli seberapa banyak pun uang yang kita miliki, atau setinggi apapun sekolah yang kita lalui, kalau perilaku kita jelek, ya jelek aja. Semuanya tergantung kepada kepribadian masing-masing. Ini harus kita pahami dan kita sadari. Merubah orang lain pun sia-sia. Karena energi kita itu terbatas. Dan sebaiknya energi tersebut diletakkan kepada tempat-tempat yang lebih baik, tempat-tempat yang lebih tepat. Misalnya, energi yang kita miliki bisa kita letakkan kepada tujuan yang ingin kita capai, sehingga energi yang ada di dalam diri kita bisa tersalurkan dengan tepat, dan ini penting untuk kita pahami dan kita sadari. Lalu bagaimana jika kita terpaksa berinteraksi dengan orang-orang yang kelakuannya buruk? Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita mesti bisa menerima, dan jangan diubah, karena sejatinya orang yang berperilaku buruk itu emang buruk, gak bisa diapa-apain lagi. Dan kita pun mesti mengingat, perilaku buruk tersebut tidak spesifik tertuju kepada diri kita. Mereka melakukan perilaku buruk, mereka melakukan hal-hal yang buruk juga kepada orang lain. Bahkan mungkin apa yang mereka kerjakan kepada diri kita itu nggak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan kepada sesama mereka. Nggak sedikit dari orang-orang yang berperilaku buruk itu berperilaku buruk kepada orang-orang sekitarnya juga. Bahkan lebih parah. Hebatnya lagi, orang-orang di sekitar mereka adalah orang-orang yang bisa menahan itu semua. Kita pun harus bisa belajar dari orang-orang yang bisa tahan dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Ini penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita menahan rasa sakit hati, sehingga rasa dendam tersebut akan menjadi penyakit di kemudian hari. Nggak sedikit kita temukan orang-orang yang memiliki gangguan lambung hanya karena dia menjadikan rasa benci sebagai sebuah motivasi. Dan ini juga dipopulerkan oleh konten kreator yang berkata, jadikanlah rasa benci sebagai bensin. Tapi tentu aja motivasi tersebut adalah motivasi yang memiliki efek samping. Nah, daripada termotivasi dengan kelakuan buruk orang lain, lebih baik kita terinspirasi dengan prestasi orang lain, maka semangat akan datang dengan cara yang lebih tepat. Kita pun harus bisa berkompromi dengan keadaan. Jangan mengharapkan penghormatan dari orang yang berkelakuan buruk, karena harapan tersebut hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Justru harapkanlah mereka menjadi diri mereka sendiri, karena dari sana kita nggak akan kecewa dengan sikap buruk mereka, karena kita sudah tahu pasti dengan kelakuan mereka. Jadi, kita harus berhenti mengharapkan penghormatan dari diri mereka. Gak bakalan ada. Gimana mau menghormati orang lain? Menghormati orang-orang terdekat aja belum tentu bisa.